Yang jangan kibarkan bendera partai itu banyak terkait dengan berdaulat dalam bidang politik. Lungguh neng kena ini nggak enak. Yang terakhir Di kursi itu tuh Bun. adalah Terminal. tetap berikan yang terbaik kepada Indonesia. Dewi Sartika. Saya ingin mengulas satu persatu judul itu, menghadirkan kembali Indonesia. Loh, kita kan berada di Indonesia, kenapa harus dihadirkan kembali? Terjadinya disinkronisasi, diskoordinasi, diskomunikasi antar lembaga-lembaga negara, antar para pejabat pemerintahan di semua level, dari tingkat yang paling tinggi di pusat sana sampai yang paling rendah di desa, di kelurahan, di RT, RW. Itu karena terjadinya pergeseran orientasi kepemimpinan. Orientasi mereka, para pejabat-pejabat itu tidak lagi kepada tujuan Indonesia merdeka. Orientasi mereka, orientasi itu kompas, ya. Jadi pedoman yang ingin dituju dari kepemimpinan mereka itu tidak lebih adalah untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan sesaat. Karena itu maka mereka tidak pernah berpikir apakah perwujudan kepentingan-kepentingan itu merugikan kepentingan Indonesia. Mereka sehari-hari memakai seragam dengan cepuk Garuda Pancasila di dada kanannya dan berbagai atribut-atribut kehormatan profesi, tetapi hati mereka tidak ada di sana. Hati mereka ada pada kepentingannya sendiri-sendiri, sehingga bayangannya Indonesia itu tidak pernah bisa hadir karena sudah tertutup oleh kepentingan itu. Indonesia tidak bisa hadir di tengah-tengah para pejabat-pejabat birokrasi di tingkat pusat sampai di daerah karena tidak pernah dihadirkan di dalam kebijakan, di dalam program, di dalam kegiatan-kegiatan nyata yang berorientasi kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan pencapaian tujuan Indonesia merdeka. Kalau kita berbicara masalah itu dianggap kuno, itu adalah urusan zaman dulu. Tetapi mereka tidak sadar, mereka jadi pejabat itu karena ada Indonesia. Mereka bisa begitu itu karena ada Indonesia. Kalau Indonesia tidak ada, mereka tidak akan bisa jadi pejabat, jadi kepala daerah, jadi apapun. Bangsa ini masih belum merdeka. Ingat, 17 Agustus itu bukan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu kelahiran bangsa Indonesia. Kehadiran negara Kesatuan Republik Indonesia betul-betul hadir itu tanggal 18 Agustus setelah ada konstitusi negara. Di sanalah ada negara Indonesia, ada dasar negara, dan seterusnya, dan seterusnya. Indonesia perlu dihadirkan kembali di tengah-tengah kita melalui tangan-tangan, pikiran, dan sandiwaninya para pemimpin birokrasi. Yang kedua adalah mari kibarkan tinggi-tinggi bendera merah putih, jangan bendera partai. Bukan berarti tidak boleh mengibarkan bendera partai. Kalau begitu, hilangkan saja semua mekanisme yang ada sekarang, karena tidak boleh. Bukan. Itu adalah sebuah seruan
sebagai seorang anak bangsa yang ngeman, yang sayang terhadap anak-anak bangsa yang lainnya, yang sayang, yang ngeman masa depan Indonesia harus tercerai-berai hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat. Bapak dan Ibu sekalian, kita mungkin sangat bangga dengan kedudukan kita yang diproklamirkan, yang diekspos secara besar-besaran Pujanti. bahwa kita adalah negara demokrasi nomor 3 terbesar sedunia. Posisi ini membanggakan, ya, tetapi harus diwaspadai. Karena yang dianggap demokrasi yang tertinggi di dunia itu, yang nomor 3 itu, adalah demokrasi yang bukan demokrasinya Pancasila. Itu adalah demokrasinya liberal. Itu adalah punyanya negara tetangga, punyanya masyarakat bangsa sebelah. Bukan punya kita. Kita punya sendiri. Kita punya Pancasila. Kita punya politik Pancasila. Dan politik Pancasila tidak mengizinkan orang harus bicara keras, bentak-bentakan, adu jotos di lapangan hanya karena untuk memperjuangkan kepentingannya tercapai. Demokrasi Pancasila bukan yang seperti itu. Itulah yang dimaui oleh Bung Karno dengan berdaulat dalam bidang politik. Kita punya politik sendiri, tapi kita mengimport politik lain, dan itu kita bangga-banggakan dengan jargon one man, one vote. Dan itulah sumber daripada tidak sinkronnya koordinasi antara pusat dan daerah, antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Mari kita kibarkan tinggi-tinggi bendera merah putih, bukan bendera partai. Ketika bendera merah putih itu sudah berkibar megah di angkasanya bumi persada, bumi pertiwi, maka silahkan bendera partai itu dikibarkan sehingga menjadi pernik-pernik hiasan-hiasan yang memperindah kibaran sang merah putih. Bukan sebaliknya, bendera partai dikibarkan tinggi-tinggi, berkibar megah, kemudian merah putih dilipat rapi, dimasukkan kepada kotak kaca, dan baru dikibarkan setelah tanggal 17 Agustus 2020 ketika upacara 17-an. Tentu bukan itu yang kita maksud. Nah, yang ketiga, jangan silau dengan kata investasi. Kita harus tahu bahwa Bung Karno itu selalu mengatakan, go to hell with your aid. Pergilah kau ke neraka bersama sumbangan-sumbanganmu yang bertendensi itu. Itu disampaikan Bung Karno ketika mendapatkan intimidasi, bujukan halus maupun kasar dari para kolonialis, para pemilik modal. Siapa? Waktu itu musuh besarnya Bung Karno adalah Amerika. Tetapi tidak hanya Amerika. Amerika sudah menciptakan proksi-proksi, negara-negara antek, negara-negara ini dijadikan untuk nabok nyilih tangan kepada Indonesia. Siapa itu? Di sana ada Malaysia, ada Singapura. Bung Karno pada saat itu bukan tidak sadar betapa pentingnya investasi, betapa pentingnya modal untuk kehidupan bangsa. Sangat-sangat sadar. Tetapi lebih sadar lagi bahwa di balik itu ada tendensi untuk menguasai Indonesia. Dan itu Bung Karno tidak mau. Lebih baik makan gaplek
Tetapi bangsa ini merdeka daripada makan keju berada di bawah ketiaknya penjajah. Kondisi ini sangat relevan dengan kondisi bangsa sekarang ini. Kita selalu mengagung-agungkan, menomorsatukan, bahkan nomor satu pangkat berapa, sehingga satunya itu paling atas sana. Terhadap kata-kata yang namanya investasi. Demi investasi, seakan-akan kepentingan bangsa dan negara ke depan itu ada di nomor sekian kan. Demi investasi, seakan-akan masalah sosial budaya, masalah kerukunan, masalah kepentingan bangsa ke depan, entah itu pertahanan, entah itu kemandirian dan sebagainya, seakan-akan dinisbikan. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita teruskan. Memang sekarang ini sedang terjadi pergeseran geopolitik dan geostrategi dunia dari Timur Tengah ke Asia Pasifik. Dengan itu implikasinya adalah Indonesia ikut di dalam gerak langkah bangsa-bangsa dunia untuk bisa mengelola sumber dayanya, dan itu adalah masalah ekonomi, dan masalah ekonomi adalah masalah investasi. Tetapi itu harus disikapi, jangan kita ikut jadi bangsa follower, kita harus jadi bangsa yang leader, yang memimpin perubahan. Bapak Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2020 kemarin menyatakan bahwa kondisi krisis saat ini harus menjadikan bangsa Indonesia mampu melompat, menghasilkan lompatan besar untuk mencapai hasil yang lebih besar. Bukan menjadikan krisis ini semakin kecil, semakin kerdil, semakin tergantung, semakin mendewa-dewakan, memaharajakan investasi. Ya, tanpa investasi kita tidak bisa membangun jalan tol, tanpa investasi kita tidak bisa membangun apa-apa. Tetapi bukan berarti dengan membangun itu kita harus tunduk patuh apa maunya sang investor. Bangsa ini terlalu besar untuk dijadikan bangsa seperti itu. Terakhir adalah tetap berikan yang terbaik untuk Indonesia. Apakah dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa memberikan yang terbaik kepada Indonesia? Bisa. Kenapa tidak? Karena bangsa ini besar. Seorang Perdana Menteri Inggris yang pada saat itu bangsanya sudah kecepit, tidak mampu bergerak, dihantam oleh berbagai kekuatan pada perang dunia satu, bisa keluar bukan dengan senjata yang canggih, hanya dengan sebuah jargon, right or wrong is my country. Benar atau salah, ini adalah bangsaku, adalah negeriku. Wajib hukumnya untuk kubela mati-matian. Dan itu yang menggelorakan serdadu-serdadu Inggris yang ada di lapangan, sehingga mereka mempunyai kekuatan double tikel matikel tanpa harus mengandalkan senjata, dan Inggris mampu keluar dari kesulitan memenangkan peperangan. Tapi di sisi lain, Inggris pernah keok, kalah total dengan semboyan yang hampir sama dengan itu. Semboyan itu adalah hidup atau mati, merdeka atau mati, yang diteriakkan oleh Bung Tomo di Surabaya ketika terjadinya pertempuran 10 November 1945. Inggris keok, bangsa yang sudah pernah memerangkan
Perang Dunia I itu harus kalah di Surabaya. Jenderalnya mati, entah itu terbunuh, dibunuh, ataupun kecelakaan, pokoknya mati di Surabaya pada peristiwa pertempuran 10 November. Jadi kesimpulannya apa? Kondisi sulit tidak menjadikan kita itu harus diam. Kita bisa bergerak, memberikan yang terbaik. Mungkin ada adik-adik ini berkata begini, Pak, itu kan zaman dulu, Pak. Itu kan kondisi dulu, Pak. Itu kan kondisi peperangan dulu, Pak. Itu tidak mungkin, Pak, dikembalikan pada zaman sekarang. Iya. Tetapi yang kita akan hadirkan bukan peristiwanya. Yang akan kita hadirkan adalah nilai-nilai pelajaran yang bisa kita ambil daripada peristiwa sejarah itu. Lesson learned, katanya orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana nilai-nilai itu kemudian kita bahasakan dengan bahasanya anak-anak yang ada di kampus, yang di SMA, di SMP, dan di pergaulan-pergaulan luas. Populer kata-kata I do my best. Kenapa tidak kata-kata yang sudah populer itu kemudian kita rangkaikan dengan apa yang kita harapkan? I do my best for my country. Bukankah itu sama dengan apa yang dikatakan Winston Churchill pada saat mengobarkan semangatnya serdadu-serdadu Inggris yang sudah jangankan menang, bertahan saja, tidak ada satupun ahli strategi yang bisa meramalkan seperti itu. Nah, kenapa tidak kita jadikan itu sebagai syarat atau wahana untuk bisa menghadirkan kembali semangat pertempuran 10 November waktu itu, di kala bangsa ini sedang menghadapi berbagai kesulitan dalam bidang. I do my best for my country. Bung Karno mengatakan bahwa ya dulu ada kenaikan-kenaikan harga yang sangat memberatkan. Ya dulu terjadi permasalahan-permasalahan sangat menyulitkan rakyat, tetapi itu adalah merupakan satu konsekuensi logis dari revolusi yang kita jalankan. Itu adalah satu harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan Indonesia merdeka. Indonesia di saat-saat yang akan datang adalah Indonesia yang betul-betul mandiri dari kehidupan politiknya, dari kehidupan ekonominya, dan dari kehidupan budayanya. Tidak mengimpor, tidak meminjam, tidak membudayakan budaya lain. Kita kaya dengan budaya. Indonesia mandiri, Indonesia maju adalah sebuah keniscayaan yang harus kita raih di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!